Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada Minggu Trinitatis hari ini, terambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi pada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika Alkitab mencatat firman Tuhan yang berkata, marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita, maka muncul pertanyaan, seperti siapakah Tuhan itu? Apakah Allah itu laki-laki atau perempuan? Maka jawaban yang pertama adalah bahwa Allah itu seperti manusia, seperti laki-laki dan seperti perempuan. Namun hal utama yang harus diingat adalah manusia tidak boleh membuat Allah itu seperti apapun, karena dia adalah roh adanya. Hal yang paling menarik dalam Kejadian pasal 1 ini adalah ayat 26 yang menyebutkan, marilah kita menciptakan manusia. Berapakah Tuhan itu sehingga dipergunakan kata marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita? Gambar dan rupa Allah yang disebut di sini adalah asal-usul manusia yang ada dan lahir dari kuasa Allah yang membuat dan menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, dan punya roh yang bersumber dari Allah sendiri. Berarti tidak ada Allah 2, 3 atau lebih. Dia adalah satu, seperti yang tertulis pada Ulangan 6 ayat 4. Allah itu Esa atau satu adanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat 26 sampai 27, asal usul umat manusia di dunia ini. Tuhan Allah menciptakan manusia dengan tujuan dan maksud untuk diperintahkan memelihara ciptaan yang lain. Inisiatif Tuhan sendirilah yang menciptakan manusia. Tetapi semua manusia perlu menyadari bahwa penciptaan Tuhan bagi kita manusia harus sejalan dengan tugas yang diaturkan Allah untuk dikerjakan. Dengan kata lain, manusia tercipta untuk menerima tugas dan tanggung jawab dari Tuhan, yakni memelihara ciptaan yang lainnya. Kejadian 1 ayat 26. Ayat 28, tanggung jawab atau tugas. Manusia tercipta untuk tugas menjaga, memelihara ciptaan yang lain,
sebagai wakil dan utusan Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu manusia yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Tuhan sendiri yang menuntut baginya pada pengadilan Tuhan sendiri. Penciptaan manusia itu membawa tanggung jawab kepada manusia untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Ada persembilan 30 dan sampai dengan 31. Manusia diciptakan pada hari ke-6, artinya Allah lebih dahulu menciptakan hal lain yang kelak diperlukan oleh manusia. Barulah Allah menciptakan manusia. Kebijakan Tuhan ini nampak dalam 3 hal, yakni Allah pencipta, Allah penebus, Allah pemelihara. Tuhan Allah tidak asal menciptakan manusia, tetapi Dia memelihara dan menjagai. Dia mengasihi dengan menebusnya dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah kudus oleh Yesus Kristus. Dan Dia memelihara sehingga mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Misalnya makanan dan minuman, pakaian dan lain-lain. Namun manusia harus sadar akan tanggung jawabnya. Juga akan memenuhi bumi, menjagai bumi sesuai kehendak Tuhan. Saudara-saudara, sesungguhnya kebutuhan manusia sudah tersedia. Tinggal kita manusia harus mengolahnya dan mengusahakannya. Pada ayat terakhir 31 disebutkan, ciptaan Tuhan itu sungguh amat baik dan sempurna, tak ada yang kurang. Manusia tidak boleh mengkritik ciptaan Tuhan, juga tidak boleh menghinakan ciptaan Tuhan, karena Tuhan melihat ciptaannya itu sungguh amat baik atau sungguh sempurna dan tidak dapat diselidiki. Dengan kepintaran manusia, sehebat apapun manusia, tidak mungkin dia menyelidiki karya Tuhan itu sendiri. Itulah yang diungkapkan oleh Paulus pada Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan 36. Oh, alangkah luar biasanya Tuhan itu. Pekerjaannya tidak terselidiki. Dia tidak punya penasehat. Dia tidak menerima perintah dari siapapun. Karena itu Allah adalah roh adanya. Dia sangat luar biasa dan tidak ada bandingan, tidak ada tandingannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu hari ini adalah Minggu Trinitatis atau Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah yang menciptakan manusia supaya kita menjadi wakilnya di dunia ini dalam rangka memelihara dan menjaga ciptaan yang lain. Dari hal inilah kita tahu bahwa manusia harus tetap bekerja, melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Kita bekerja melakukan tugas kemanusiaan kita, baik secara pribadi maupun secara tim atau kelompok, memelihara dunia ini supaya Tuhan menemukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya di dunia ini. Sesungguhnya seluruh karya kita di dunia ini adalah pengabdian kita untuk Tuhan. Tak ada jasa yang dapat kita andalkan kepada Tuhan. Kita hanya dapat mengabdi, berkarya, menyembah dan memuliakan Tuhan. Allah harus dimuliakan oleh ciptaannya, dipimpin oleh kita manusia. Inilah seruan untuk kita pada Minggu Trinitatis ini, saudara-saudara, bahwa di dalam mengenal penciptaan Tuhan akan diri kita, sekaligus kita harus selalu ingat bahwa kita tercipta untuk satu tugas, bagaimana kita memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena untuk itulah Tuhan menciptakan kita. Amin. Bapa yang baik, Tuhan kami dalam surga, terima kasih atas karya-Mu yang telah menciptakan kami segambar dan serupa dengan Tuhan dan memberi tugas kepada kami untuk memelihara ciptaan-Mu yang lain. Terkadang Tuhan kami lupa bahwa Engkau menciptakan kami beserta dengan tugas dan tanggung jawab kami. Karena itu kami sering hidup berdasarkan kehendak kami sendiri. Kami sering hidup berdasarkan keinginan kami sendiri. Padahal Tuhan menciptakan kami untuk memuliakan-Mu melalui tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Berikan kemampuan kepada kami Tuhan untuk mengerti, menyadari akan Tuhan dan tanggung jawab itu sesuai dengan penciptaan-Mu bagi diri kami. Supaya di tengah kehidupan ini kami senantiasa memuliakan nama-Mu lewat karya dan perbuatan kami.
Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.